Kembali lagi di channel History from Deden. Untuk video ini akan membahas tentang kedudukan manusia dalam sejarah. Bagaimana kedudukan manusia dalam sejarah, apa saja dan bagaimana saja akan dibahas secara lengkap dalam video ini. Jadi silakan ditonton, simak dan pahami video yang akan dijelaskan. Baiklah, kedudukan manusia dalam sejarah. Menurut Kunto Wijoyo, sejarah adalah rekonstruksi peristiwa masa lalu yang dihadirkan kembali melalui kisah sejarah. Sejarah hasil rekonstruksi masa lalu tersebut berisi tentang semua aktivitas manusia yang dipikirkan, dikatakan, dikerjakan, dirasakan, dan dialami oleh manusia. Kemudian bagaimana kedudukan manusia dalam sejarah itu ada dua. Yang pertama adalah manusia sebagai objek sejarah dan yang kedua adalah manusia sebagai subjek sejarah. Baik, langsung saja kita akan melihat manusia sebagai objek sejarah. Pernahkah kalian mendengar kisah perjuangan para pahlawan bangsa seperti Pangeran Diponegoro yang berjuang di wilayah Jawa, kemudian Imam Bonjol di daerah Sumatera Barat, kemudian Patimura dari daerah Maluku, kemudian Cut Nyak-Dien dari daerah Aceh, dan masih banyak lainnya. Apabila Anda cermati dari kisah para pahlawan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa sejarah adalah suatu kisah tentang manusia dalam kaitannya dengan ruang dan waktu. Manusia merupakan aktor sentral dalam sejarah. Kemudian kita lanjutkan ke kedudukan yang kedua, yaitu manusia sebagai subjek sejarah. Untuk memahami manusia sebagai subjek sejarah, dengarkanlah cerita sejarah berikut ini. Pada tanggal 10 Januari 1942, itu Jepang masuk ke wilayah Indonesia melalui wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Setelah itu Jepang mulai melakukan penjajahan di Indonesia. Perlu diketahui bahwa ketika Jepang masuk ke Indonesia, di Indonesia ini masih berkuasa Belanda. Dan dengan seperti itu maka Belanda diharuskan menyerah tanpa syarat kepada Jepang, tepatnya pada tanggal 8 Maret 1942. Dengan bergantinya penjajahan, maka wilayah kekuasaan diserahkan kepada Jepang dan Jepang mulai berkuasa di Indonesia. Kemudian Jepang pun membentuk beberapa kebijakan dan peraturan, dan tak lain dan tak bukan adalah untuk menguasai wilayah Indonesia. Itu saja cerita singkat tentang awal masuknya Jepang ke Indonesia. Dengan mendengar cerita yang saya bacakan tadi, tentunya Anda bisa mengetahui informasi kondisi masyarakat pada pendudukan Jepang. Dari mana Anda mengetahui cerita tersebut? Tentunya dari seorang ahli sejarah. Kisah sejarah tidak akan mungkin ada apabila tidak ada seorang ahli sejarah yang merekonstruksi peristiwa sejarah. Oleh karena itu, manusia juga berperan sebagai subjek sejarah.
Sebagai subjek sejarah, manusia telah berperan dalam penelitian dan penulisan sejarah. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa kedudukan manusia dalam sejarah itu sebagai objek dan sebagai subjek. Sebagai objek artinya manusia sebagai pelaku sejarah, dan sebagai subjek artinya cerita sejarah tersebut ditulis dan disampaikan oleh manusia. Itu saja pembahasan tentang kedudukan manusia dalam sejarah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dapat menambah wawasan sejarah bagi kita semua. Terima kasih.